Shalom saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Ketika seorang frater kami mengajarkan tentang tema api penyucian yang merupakan kekasan dari ajaran gereja Katolik, ada seorang pemuda, anak dari kenalan kami, meminta penjelasan tentang dua perikop kitab suci, yaitu dari kitab 2 Makabe bab 12 ayat 40-45 dan dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Pertama-tama, jelas yang bertanya ini adalah seorang yang membaca kitab suci. Seorang pemuda yang memiliki semangat ingin tahu tentang firman Allah. Meskipun dia mendapatkannya dari gereja Kristen di luar negeri, tapi tidak apa-apa. Kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskannya sebagai bentuk apologetika terhadap ajaran Katolik. Untuk saudara-saudari ketahui, kitab 2 Makabe dalam pandangan Katolik adalah bagian dari kitab suci. Kitab ini termasuk dalam kelompok yang namanya Deuterokanonika, yang dalam kitab suci Katolik berada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gereja Kristen pada umumnya tidak mengakui kitab-kitab ini. Dengan kata lain, kitab Deuterokanonika tidak diterima sebagai bagian dari kitab suci oleh saudara-saudari kita dari gereja Kristen. Maka kalau kita perhatikan, kitab suci yang dimiliki saudara-saudari kita dari gereja Kristen lebih tipis dibandingkan kitab suci milik kita gereja Katolik. Nah, kitab 2 Makabe ini menjadi salah satu dasar ajaran mengenai api penyucian, atau yang dalam gereja Katolik seringkali disebut sebagai purgatorium. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Yudas Makabe mempersembahkan korban penghapus dosa kepada Tuhan untuk tentara-tentaranya yang meninggal dalam pertempuran. Mengapa dia sampai harus mempersembahkan korban penghapus dosa itu? Karena pada tiap-tiap orang yang gugur dari pasukannya, dia menemukan adanya jimat berhala-berhala yang diletakkan di jubah mereka masing-masing. Jelas, ini tindakan bercela dan melawan perintah hukum Taurat. Ini berlawanan dengan perintah pertama dalam 10 perintah Tuhan. Mereka percaya kepada Allah Israel yang menyelamatkan, tetapi mereka juga mengandalkan Allah lain, yaitu percaya kepada jimat-jimat yang dibawanya dalam pertempuran. Dengan demikian, orang-orang ini mati dalam keadaan dosa. Nah, untuk itulah Yudas Makabe perlu mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi tentara-tentaranya yang membawa jimat-jimat tersebut. Dia berharap agar dosa-dosa mereka yang membawa jimat dihapus oleh Tuhan. Ini yang menjadi dasar bagi kita orang Katolik untuk ajaran mengenai api penyucian, di mana orang-orang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya. Tentara-tentara ini ketika meninggal atau gugur dalam pertempuran belum disucikan sepenuhnya. Artinya masih ada dosa mereka yang belum diampuni, yaitu dosa karena mereka membawa dan percaya kepada jimat yang melanggar perintah pertama. Orang-orang yang meninggal tetapi belum disucikan dalam tradisi ajaran Katolik tidak langsung masuk ke surga. Juga mereka tidak langsung masuk ke neraka, tapi mereka masuk ke api penyucian. Seperti yang dikatakan oleh Katekismus, mereka sudah pasti akan keselamatan abadi, tetapi masih harus menjalankan suatu tahap penyucian agar masuk dalam kerajaan surga. Dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, Makabe memohon Tuhan agar dosa-dosa mereka diampuni, yaitu dosa karena mengandalkan Allah lain yang bukan Allah Israel. Itu jugalah yang dibuat oleh orang-orang Katolik ketika mereka mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal, yaitu arwah-arwah umat beriman yang masih ada dalam api pemurnian ini. Lalu bagaimana dengan Injil Yohanes bab 3 ayat 16? Tentunya ayat ini sangat menarik. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menganugerahkan Yesus putranya
supaya siapapun yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Artinya, iman kepada Yesus yang menyelamatkan akan membuat kita beroleh hidup yang kekal. Tentu hal ini benar 100%. Tetapi ayat ini tidak bisa dibenturkan dengan ayat dari kitab Makabe di atas. Perlu diperhatikan dengan baik. Iman kepada Yesus memang menyelamatkan. Tetapi apakah beriman saja cukup? Dengan kata lain, apakah pembaptisan saja cukup? Apakah dengan pembaptisan otomatis kita langsung selamat? Banyak orang percaya kepada Yesus, dibaptis. Mereka pergi ke gereja, tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan imannya. Banyak penjahat yang juga dibaptis. Banyak pendosa yang mengakui Yesus adalah Tuhannya. Tetapi apakah iman ini langsung membawa mereka ke hidup yang kekal? Tentunya tidak. Kasih Allah yang membuat kita selamat kalau kita hidup sesuai dengan kasih itu. Iman kepada Tuhan mampu menyelamatkan kita kalau kita hidup sesuai dengan tuntutan iman itu. Tetapi kasih Allah dan iman kepadanya tidak membuat kita berpangku tangan begitu saja, lalu hidup dalam dosa, karena kita berpikir, kan kita sudah dibaptis, pasti selamat, pasti memperoleh hidup yang kekal. Ini pandangan yang keliru dari sudut pandang iman Kristiani. Kepercayaan orang Katolik kepada ajaran api penyucian sama sekali tidak mengandung peremehan terhadap kasih Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Keyakinan akan kasih Allah sama sekali tidak membuat semangat kita untuk hidup baik, hidup dalam kesucian menjadi diabaikan. Kalau kita melihat keselamatan itu otomatis sifatnya karena yakin akan kasih Allah dan terlebih karena kita dibaptis sebagai anak-anaknya, ini akan menggugurkan ajaran lain dari Tuhan tentang pengadilan terakhir. Apa manfaatnya pengadilan terakhir kalau keselamatan itu sudah otomatis kita terima? Lalu apa bedanya antara dua orang yang dibaptis? Yang satu berjuang hidup dalam pertobatan, tetapi yang lainnya hidup berkubang dalam dosa. Keselamatan memang pertama-tama datang dari Tuhan. Itu adalah anugerah dan bukti dari kebaikan Tuhan. Tetapi ini tidak boleh mengurangi semangat kita untuk hidup dalam pertobatan dan dalam tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ajaran api penyucian dalam kitab Makabe ini tidak pernah menyangkal kasih dan kebaikan Tuhan seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Tetapi sebaliknya malah meneguhkannya. Singkatnya, Allah baik kepada anak-anaknya. Tetapi ia menuntut kita supaya kita hidup sesuai dengan panggilan sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Dengan kata lain, Tuhan menganugerahkan keselamatannya kepada kita karena Dia mengasihi kita. Tetapi Dia menuntut kesetiaan kita kepadanya. Bukan karena dibaptis atau yakin akan kasih Allah, kita langsung diselamatkan. Semoga saudara semakin mengenal dan mencintai kebenaran hingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.